Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, diduga dampak kemarau, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Purwakarta, Jawa Barat melambung tinggi. Sementara harga daging sapi hingga kini masih meroket yang diduga karena terbatasnya pasokan sapi. Harga beras di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat terus naik. Hingga pagi ini, harga beras medium dijual di kisaran Rp14.000 per kilogram atau di atas HET yang ditetapkan pemerintah. Untuk beras premium dijual lebih mahal lagi, jadi di kisaran Rp16.000 per kilogram dari awalnya Rp15.000. Kondisi ini dikeluhkan pembeli, karena menurut mereka selain beras, harga kebutuhan pokok yang lainnya juga mahal. Bagi saya sebagai masyarakat atau rakyat tuh paling berat lah. Untuk sekarang malah tambah semuanya sembako, nggak hanya sekedar beras saja, rata-rata. Kalau menurut informasi dari tengkulak yang ngirim ke pasar, itu katanya akibat kemarau. Beras sawah banyak yang kekeringan, yang mestinya panennya normal, banyak yang panennya kurang bagus, bahkan gagal panen karena kekeringan. Sementara harga daging sapi di Kota Bandung pasca Lebaran hingga kini masih tertahan tinggi. Di Pasar Kosambi, harga daging sapi super saat ini tembus Rp160.000 per kilogram. Sementara untuk bagian paha sapi yang banyak dicari konsumen, harganya berada di kisaran Rp145.000 per kilogram dari sebelumnya Rp135.000 per kilogram. Kenaikan ini diduga dipicu terbatasnya pasokan sapi hidup dari tingkat peternak. Gara-gara apa ya? Mungkin karena pasokannya atau sapi hidupnya mungkin rada kurang mungkin ya, atau terbatas atau memang kan kita dari luar negeri juga yang impor juga yang hidupnya, nah itu juga mungkin ngaruh juga dari itu. Para pedagang berharap pemerintah daerah segera turun tangan. Pasalnya, harga yang terus melambung berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara di Jakarta, harga daging sapi merangkak naik hingga Rp160.000 per kilogram. Untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Pasar Kebayoran. Anissa, apa penyebab harga daging sapi melonjak? Ya, Anissa. Apa penyebab harga? Selamat pagi Togi dan juga Lala. Kalau saya biasanya berbelanja dengan menggunakan Rp150.000 ini, selain mendapatkan asupan protein, juga sudah mendapatkan beras dan juga sayur. Namun di hari ini faktanya saya menemukan bahwasannya 1 kilogram daging sapi ini sudah menembus angka Rp150.000, bahkan ada yang menjual hingga Rp160.000 per kilogramnya. Dan di belakang saya ini adalah situasi di Pasar Kebayoran Lama Jakarta, yang mana pada hari ini saya akan bertanya langsung kepada pedagang yang ada di sini bersama dengan Bapak Agus. Pak Agus, boleh saya disampaikan hingga hari ini harga daging sapi sudah mencapai berapa? Siap. Hingga hari ini harga daging sapi mencapai 150 sampai 160. Sejak kapan itu, Pak? Sejak lama deh, waktunya panjang ini. Ya. Dengan harga Rp150.000 per kilogramnya, apakah warga sampai hari ini masih banyak yang membeli atau justru omset juga mengalami penurunan? Ya, omset itu kurang berminat gitu loh. Karena harga terlalu mahal, tinggi. Ya. Dan akhirnya dari para konsumen ini beralih ke komoditas lain ya Pak ya, untuk mencari asupan protein seperti mungkin tahu ataupun tempe. Nah, mungkin ada secercah harapan yang Bapak ingin sampaikan kepada pemerintah, perwakilan dari pedagang yang ada di Pasar Kebayoran Lama ini. Ya, harapan kita atau pedagang lainnya ya pemerintah harus tanggap karena ini harga terlalu mahal buat masyarakat.
menengah ya, ke bawah gitu. Jadi saya minta pemerintah ya harus harus menurunkan harga daging sapi gitu ya. Pasnya di harga berapa, Pak? Ya pasnya ya di harga 130 sampai 140 aja gitu. Oke, baik. Ya. Semoga tadi harapan yang Bapak sampaikan bisa didengar langsung oleh pemerintah, dan tentunya kita juga berharap agar daya beli masyarakat bisa kembali normal dan harga daging sapi bisa kembali stabil. Dari Pasar Kebayoran Lama Jakarta, saya kembalikan kepada Togi dan juga Lala yang ada di studio. Anissa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Banjar, Kalimantan Selatan ini berdampak buruk pada kesehatan warga. Ya, 5 pasien yang mayoritas masih anak-anak harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Ratu Zalekah, Martapura akibat terpapar penyakit inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Akibat kabut asap yang melanda wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 warga dirawat di Rumah Sakit Ratu Zalekah, Martapura karena terdampak ISPA. Kelima pasien ini merupakan anak-anak. Pada awal Agustus 2026 kemarin, ada sebanyak 10 pasien yang terpapar ISPA, namun sebagian telah diperbolehkan pulang hingga saat ini masih tersisa 5 pasien. 27 pasien ISPA lainnya hanya menjalani rawat jalan. Kondisi pasien yang terjangkit ISPA alami gejala demam, batuk, dan sesak nafas. Rata-rata mereka demam, tapi diperparah dengan batuk pilek karena kabut asap akhir-akhir ini, Pak. Oke. Penanganannya seperti apa? Kita penanganannya simptomatis. Kadang kalau mereka batuk, kita kasih obat batuk. Kalau yang parah, kita nebul kadang, Pak. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kalimantan Selatan meningkat tajam, hingga mencapai 36.000 lebih kasus akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo perintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Ya, Prabowo juga meminta 3 tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang membakar hutan. Hal ini diungkapkan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan Karhutla di Pekanbaru Riau. Prabowo memerintahkan agar kepolisian dan kejaksaan menyelidiki semua perusahaan yang terindikasi membakar hutan. Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting. Meski belum ada bukti keterlibatan korporasi, namun terdapat 3 tersangka yang pada kasus sebelumnya diketahui tidak memiliki kebun di lokasi kebakaran. Ketiganya menjadi perhatian setelah polisi menemukan mereka berada di lokasi kebakaran meski tidak memiliki ladang di area tersebut. Presiden Prabowo kemudian meminta 3 orang tersebut dibawa ke Jakarta untuk pendalaman dan meminta BIN ikut dilibatkan dalam penyelidikan. Presiden juga meminta nama 5 perusahaan yang sebelumnya mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla. Prabowo menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab menjaga dan mencegah kebakaran dapat dikenai tindakan tegas termasuk pencabutan izin. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, ratusan pengungsi di Nagekeo keluhkan minimnya alas tidur dan yang layak dan kebutuhan bayi. Ya, sementara jumlah korban meninggal gempa Nagekeo terus bertambah menjadi 15 orang. Lihat kamera. Dia tuh maunya yang besar. Makanya sedang jangka
Ratusan pengungsi yang bertahan di posko lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo mengeluhkan kurangnya bantuan alas tidur yang layak untuk melindungi diri dari dinginnya lantai saat malam hari. Saat ini para pengungsi terpaksa tidur di atas terpal sederhana. Kondisi ini pun berdampak pada kesehatan mereka, mulai dari ispa, demam, serta nyeri sendi bagi lansia. Selain itu, para korban butuh selimut tebal, popok untuk balita dan lansia. Yang lain-lain seperti kasur, bantal belum Pak. Belum dapat Iya. yang dibutuhkan sekarang. Kami hanya butuh kasur lantai, bantal, untuk anak-anak juga susu perlu untuk orang lansia-lansia. Nah, kami hanya butuh itu saja. Sementara data jumlah korban meninggal dunia di Nagekeo masih terus bertambah. Hingga Senin malam, korban meninggal dunia dilaporkan berjumlah 15 orang. Nah, kita di sini yang jadi masalah itu adalah camp mandirinya terlalu banyak, lebih dari 1000 camp. Sementara camp terpusatnya itu hanya ada 3, satu di sini, kemudian satu di Airamo, satu di gereja. Nah, kita rencana perbanyak camp terpusat supaya seluruh yang ada di gunung itu kita mobilisasi turun ke sini sehingga memudahkan pelayanan. Jumlah pengungsi saat ini di Kabupaten Nagekeo sebanyak 49.059 jiwa. Luka berat sebanyak 22 orang dan penderita luka ringan sebanyak 100 orang. Antisipasi gempa susulan, Pemda juga siapkan evakuasi warga yang mengungsi di gunung. Dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.